yang terbuat dari tanah liat. Tahu nggak sih kalau gerabah itu diperkirakan telah ada sejak masa prasejarah? Peralatan dari gerabah alias tanah liat mungkin terdengar sangat kuno. Banyak orang lebih memilih peralatan dari logam atau plastik ketimbang gerabah. Padahal harga gerabah jauh lebih murah ketimbang logam ataupun lainnya dan lebih aman daripada plastik. Di video ini kita akan belajar pembuatan gerabah di salah satu rumah kreatif di Galeri Gerabah yang ada di Desa Precet, Plumpung Rejo, Kecamatan Kademangan, Blitar, Jawa Timur. Eits, walaupun galeri gerabah ini terlihat sederhana dan tidak modern seperti kebanyakan pabrik gerabah lainnya, namun di galeri gerabah di Desa Precet ini mampu menjual ribuan gerabah loh. Langsung aja yuk kita lihat gimana sih pembuatan gerabah di sini. Sebelumnya, teknik pembuatan gerabah di sini menggunakan cara tradisional, yaitu masih menggunakan tangan dan pelarik. Pertama-tama, tanah liat yang sudah dipotong balok, selanjutnya diukur dan dipotong lembaran. Lalu, lembarannya sudah dipotong, dibentuk sesuai apa yang akan dibuat. Untuk mempermudah pembentukan saat dibentuk, adonan gerabah diberikan sedikit air agar adonan gerabah lunak. Lalu, gerabah yang baru jadi dikeringkan di suhu 60 derajat Celcius agar saat dibakar, gerabah tidak mudah pecah dan retak-retak. Setelah jadi gerabah, lalu dibakar selama berhari-hari agar kualitas gerabah semakin baik. Nah, dan gak lupa proses pewarnaan dilakukan agar tampilan semakin menarik. Hasil wawancara kita mendapatkan informasi bahwa biaya produksi di Galeri Gerabah ini sekitar 5 juta, sedangkan biaya tenaga produksi sekitar 10-15 juta. Di saat pandemi, Galeri Gerabah ini tidak terpengaruh, bahkan profit usaha ini meningkat, terjual lebih dari 5.000 guci per bulannya. Solusi dari Galeri Gerabah ini selalu berproduksi dan kerja kreatif. Wah, keren banget ya solusinya. Kita bisa tirukan nih solusinya untuk kita sendiri. Sekian dulu video dari kita. Terima kasih sudah menonton.